Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera selalu bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan Romo Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Loki dan Mulai MSI, yang mana pada hari ini beliau tidak berkesempatan hadir, dan selanjutnya menugaskan kepada saya untuk mewakili sekaligus membacakan sambutan pada acara wisuda sarjana ke-16 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Adi Guna Palu hari ini Sabtu tanggal 3 Februari 2018. Dan pada kesempatan ini juga saya diminta oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Adi Guna Palu untuk menyampaikan orasi dimulai. Sesuatu yang bagi saya adalah hal yang baru dan kemudian merupakan sebuah penghargaan di mana pada acara wisuda seperti ini biasanya yang menyampaikan orasi ilmiah itu adalah para guru besar, para profesor yang memang punya pemahaman cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang ilmiah. Tetapi hari ini atas permintaan dari pihak yayasan kepada birokrasi pemerintah untuk menyampaikan orasi ilmiah. Semoga apa nanti yang kami sampaikan ini bisa memberikan informasi kepada kita semua. Dan kalaupun bobot ilmiahnya agak kurang, mohon dipahami karena saya adalah birokrasi yang bekerja di pemerintah yang memang lebih banyak bergelut pada praktek-praktek teori-teori yang telah didapatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah yang sempat hadir bersama-sama hari ini atau mewakili. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Palu atau yang mewakili. Yang saya hormati Koordinator Kopertis Wilayah 9 Sulawesi, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah 9 Bapak Muhammad Amir yang hadir bersama-sama kita pada hari ini. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Pembinaan Manajemen Adi Guna. Yang saya hormati Ketua Aptisi Komisariat Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Adi Guna Palu. Yang saya hormati para pendidik, dosen, dan staf akademik STIMIK Adi Guna Palu, para orang tua, istimewa, wisudawan dan wisudawati, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara prosesi wisuda sarjana lulusan ke-16 Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Adi Guna Palu. Kita semua merasa bahagia karena hari ini merupakan proses akhir dari satu siklus pendidikan. Untuk itu saya selaku Gubernur dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah berhasil menamatkan studinya dengan baik dan berhak menyandang gelar sarjana. Semoga apa yang telah dicapai ini dapat memberi kontribusi ilmiah dalam turut membangun daerah. Hadirin yang saya hormati, kita sadari bahwa kehidupan modern di era global ini akan semakin kompleks. Masyarakat akan semakin terbuka, tingkat kompetisi akan semakin tajam. Tiada ruang dan waktu tanpa kompetisi. Situasi seperti ini yang sedang kita hadapi, di mana saat ini kita berada dalam era masyarakat ekonomi ASEAN yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil agar kita mampu berkompetisi atau bersaing dengan tenaga kerja asing lainnya, khususnya di bidang komputer dan teknologi informasi yang dewasa ini sangat dibutuhkan baik di pemerintahan maupun di lembaga-lembaga swasta lainnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang telah lulus ini boleh berbangga, namun tidak boleh tinggal diam
Kita harus terus belajar, menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan keterampilan. Bukan hanya apa yang kita peroleh selama pendidikan, akan tetapi kita harus terus menggali pengetahuan lainnya agar kita mampu bersaing di era masyarakat ekonomi ASEAN. Jika tidak dilakukan, maka kita akan tertinggal jauh, bahkan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Namun saya optimis melihat saudara-saudara para sarjana di bidang teknik informatika dan sistem informasi lulusan STIM Kadiguna Palu sudah mampu berkompetisi di era masyarakat ekonomi ASEAN. Dan saya percaya saudara-saudara mampu menggali potensi-potensi daerah yang mungkin belum terjamah akan sentuhan teknologi informasi dan komputer untuk mendukung sektor-sektor unggulan daerah guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri dan berdaya saing. Hadirin sekalian berbahagia, kita ketahui bersama bahwa hari ini dunia berubah dengan cepat. Kita sedang mengalami gelombang baru peradaban, hal yang disebutkan oleh Alvin Toffler sebagai gelombang revolusi ketiga, di mana teknologi informasi merupakan kunci dari peradaban zaman baru atau zaman kekinian. Marshall McLuhan menyebut era ini sebagai global village atau desa global. Ketika antara satu orang dengan orang lain saling terhubung dan terkoneksi begitu cepat, persoalan yang ada di belahan dunia lain dalam hitungan detik bisa kita ketahui dengan segera tanpa ada lagi batas dan jarak geografis. Kedepan, keberadaan teknologi informasi ini ditopang oleh revolusi teknologi yang bernama internet. Kehadiran internet bukan lagi hanya diakses oleh segelintir orang, namun data terbaru Kementerian Kominfo bahwa memasuki tahun 2018 ini lebih dari total 265 juta orang Indonesia itu sebesar 132,5 juta jiwa orang Indonesia telah terakses dan terkoneksi dengan jaringan internet. Ini berarti bahwa 50% lebih orang di Indonesia telah punya akses yang begitu luas, terhubung satu dengan yang lain, di mana 91% dari pengguna internet tersebut mayoritas menggunakan perangkat mobile atau smartphone yang kita kenal dengan handphone hari ini. Saya ingin sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa teknologi informasi ini berkembang sudah cukup luas sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Saya pernah bertugas di salah satu kabupaten terjauh di Sulawesi Tengah ini, namanya Bagai Laut. Di sana itu wilayahnya terdiri dari pulau-pulau yang ujungnya itu berbatasan dengan Maluku. Dan hampir di setiap wilayah pelosok itu sesungguhnya belum ada yang namanya signal. Tetapi masyarakatnya hampir sebagian besar punya handphone. Saya pernah bertanya kepada mereka, saya bilang, Bapak Ibu ini punya handphone ini untuk apa? Dia bilang, Pak, paling tidak ada dulu daerahnya dan sebagainya. Dia bilang, Pak, paling tidak walaupun belum ada signal masih bisa dipakai foto-foto. Jadi mereka sudah mempersiapkan perangkatnya walaupun signalnya belum ada. Ini menunjukkan bahwa penggunaan smartphone, handphone itu sudah jauh meluas sampai ke masyarakat di pelosok. Sehingga ketika saya menjadi bupati, menjadi tantangan bagi saya bilang sebelum saya kembali dari kabupaten ini, Anda sudah harus bisa menggunakan handphone itu untuk berkomunikasi. Dan alhamdulillah sebelum saya kembali dari sana, dari Bagai Laut sampai ke Palu ini, saya masih akhirnya sempat berkomunikasi dari kabupaten ke wilayah terjauh di sana itu dengan menggunakan telepon, dan hari itu signal sudah masuk. Dan ketika signal itu masuk, akhirnya mereka tidak hanya menggunakan untuk bertelepon, tapi mereka juga menggunakan untuk keperluan internet dan sebagainya. Bisa dibayangkan di pulau kecil, jauh dan terpencil yang kita tidak membayangkan masyarakatnya sudah begitu maju pemikirannya. Bagaimana di kota-kota seperti di ibu kota Palu dan sekitar. Dikutip dari Merdeka.com survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukkan 63 juta penduduk Indonesia terhubung dengan internet, dan 95% dari jumlah tersebut ketika mengakses internet adalah menggunakan situs jejaring sosial. Presentasi aktivitas jejaring sosial di Indonesia mencapai 79%, dan itu adalah yang tertinggi di Asia.
mengalahkan Filipina yang hanya 78%, Malaysia 72%, dan China hanya 67%. Sementara itu, negara dengan fasilitas jaringan internet yang lebih maju, aktivitas jejaring sosialnya cenderung rendah, yaitu hanya 49% di Korea Selatan dan 30% di Jepang. Keberadaan smartphone atau handphone pintar bukan lagi hanya sekedar menjadi sarana komunikasi, namun sudah menjadi sarana interaksi ekonomi paling vital saat ini. Hal itu dibuktikan bahwa daftar orang terkaya di dunia saat ini adalah mereka-mereka yang menguasai teknologi. Kita kenal mulai dari Bill Gates, kemudian Jack Ma, sampai Mark Zuckerberg. Semua bisnis mereka itu berbasis dunia digital. Perubahan ini juga sudah mulai terasa di Indonesia. Seperti yang kita kenal sekarang ini ada yang namanya Gojek. Gojek pun adalah sebuah usaha atau bisnis yang berbasis digital. Dan kini sudah masuk 10 daftar perusahaan dengan omset terbesar di Indonesia. Bahkan di Kota Palu saja transportasi online seperti Grab telah punya karyawan di atas 600 orang. Sejumlah profesi juga mulai terancam dengan kehadiran aplikasi mobile yang kini menjamur. Contoh misalnya untuk medical check up. Untuk medical check up, ini kita tidak perlu lagi harus konsultasi ke dokter. Check up untuk kita cukup mendownload ada aplikasi seperti contoh iCare. Kita sudah bisa mengetahui berapa tekanan darah kita, kemudian berapa denyut jantung kita, kemudian bisa mengetahui kondisi psikis seseorang serta rekam medik lainnya. Kalau ini semakin berkembang, maka profesi-profesi seperti dokter sekarang ini juga mulai akan terganggu. Kenapa? Orang tidak perlu lagi pergi ke dokter, dia cukup buka di internet, dia buka Google, kemudian tanya, oke Google, saya mau tanya obat sakit jantung. Google langsung jawab, cepat, ini jawabannya. Kalau Anda sakit jantung, Anda perlu minum obat ini, dan seterusnya. Oke Google, yang repot sekarang Pak, internet ini sampai ke anak sekolah. Anak saya kemarin SD kelas 6. Saya lihat dia selama ini kalau mengerjakan tugas itu selalu minta tolong. Dia bilang, Pak, tolong ini bagaimana jawabannya? Dan sesuatu ketika saya lihat lama dan sekali menjawab soalnya, dan tidak pernah minta tolong. Ternyata di samping ada handphone. Di handphone itu dia bertanya, oke Google, dia bacakan masalah A, B, dan seterusnya. Google menjawab, ternyata langsung ada jawabannya. Saya tidak tahu bapaknya juga ya. Ternyata begitu di sekolah dan bapak dia tidak lulus. Itu bahaya. Saya tanya kenapa dia belum pulang, ternyata dia masih pemula. Jawabannya salah semua. Kenapa HP ditahan? Karena itu bahaya. Nah ini juga oleh itu disarankan ketika kita menggunakan handphone pintar itu, mari kita menggunakan secara bijaksana. Hadirin yang berbahagia, bahkan untuk urusan keluarga, mulai dari pesan makanan, kemudian membeli pakaian dan kebutuhan lainnya, ini sudah terkena harus ke pusat berbeda. Kini smartphone telah memberikan kemudahan menjadi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Kalau kita sekarang ini ke Jakarta, tinggal di hotel, mau makan di hotel kalau mahal harganya, tidak perlu kita beli di hotel. Kenapa? Satu piring nasi goreng harganya 150.000. Itu kita tekan di sana ada apa namanya itu semacam GoFood katanya. Kita buka bangunannya, kita masukkan perusahaannya, dia langsung sebutkan harganya sekian, kita tinggal terima di bawah Jakarta dan di Lombok. Saya kira ini semua kemudahan yang terjadi sekarang ini. Kalau kemudian berbahagia, pertanyaannya siapakah yang menjadi kunci dari perubahan zaman ini atau zaman yang kita kenal dengan zaman now, zaman kekinian, di mana istilah anak-anak kita sekarang sering menggunakan istilah kita hanya berusaha now. Zaman di mana dunia sudah semakin berubah dan mereka-mereka yang tidak mengikuti perkembangan adalah mereka-mereka yang bertinggal dan tidak masuk dalam kelompok zaman now. Oleh itu saya memberikan tantangan kepada seluruh situs akademik STIMIK di Gunung Palu untuk memberikan proposal inovasi dan berani menciptakan sejumlah aplikasi yang bisa membantu masyarakat, membantu kelompok-kelompok usaha dan membantu pemerintah dalam mengerjakan berbagai masalah, sehingga akhirnya nanti informasi baru itu, teknologi baru itu akan mampu membantu mempercepat proses-proses usaha
bisa menjadi contoh bagi perwakilan Indonesia. Kalau sekarang ini kita menuju ke Bandung, di mana Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung adalah kota rujukan, kita perlu melihat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi yang besar. Kita dapat mengatakan Sulawesi kota awal bisa menjadi kota seperti Bandung, di mana semua orang bisa mengakses kesemuanya lewat kemampuan menggunakan peralatan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik jika ditopang oleh SDM yang memadai di beberapa negara yang tidak punya kekayaan alam, namun karena punya sumber daya manusia yang berkualitas, negara tersebut bisa maju dan berkembang besar. Contohnya seperti Singapura, Korea Selatan, India, dan negara lain. Kalau kita melihat pidato Presiden ketiga Republik Indonesia, Bapak Yusuf Habibie, dalam sambutan ketika membuka pameran bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi di Kemayoran Jakarta, dalam pidato tersebut beliau menegaskan bahwa masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya manusia yang diharapkan atau sumber daya manusia terbarukan adalah kualitas kehidupan dan karya adalah kualitas kehidupan dan karya yang harus tetap meningkat dan meningkat. Tentang hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari kemampuan, kemajuan, dan perkembangan teknologi. Semoga saudara-saudara sekalian para alumni dan mahasiswa tingkat Aduna akan menjadi pelopor bagi kemajuan bangsa dan negara, terkhusus kemajuan daerah kita yang kita cintai Sulawesi Tengah ini, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Gubernur dalam visinya menuju Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdasar. Akan tetapi cita-cita tersebut juga harus diikuti dengan prinsip-prinsip etika dan cara hidup yang tetap setia pada nilai-nilai budaya, nilai arti istiadat, dan kita ada cita-cita dengan memegang teguh prinsip-prinsip bahwa kita harus memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan yang baik. Jangan menyebarkan hoax, menjadikan dan kemudian jangan menjadi hacker, dan kemudian jangan mengganggu kehidupan usaha orang lain. Kita harus manfaatkan kemajuan teknologi informasi tersebut bagi kebaikan dan kemaslahatan banyak orang. Karena itulah tujuan hidup dan masa depan yang kita harapkan melahirkan generasi yang bukan hanya menguasai smartphone, namun juga bisa melahirkan smart people, yaitu masyarakat yang cerdas, santun, dan beretika. Bapak Ibu hadirin berbahagia, saya berharap pada kesempatan ini Tim Guna Palu hendaknya juga terus meningkatkan kualitas pendidikan, akreditasi program studi, kualifikasi dan kompetensi para pengajar, serta memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga lain sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan teknologi informasi. Karena itu, mutu dan kualitas dari para lulusan yang akan berbicara sebagai penentu citra nama baik institusi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap STIM Guna Palu. Terlebih, mutu dan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik tentunya akan berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul di Kota Palu pada khususnya dan di Provinsi Sulawesi Tengah pada umumnya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga dan seluruh sivitas akademi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan bimbingan, rahmat, dan karunia-Nya agar keberadaan STIM Guna Palu dan lulusannya menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua dan masyarakat Sulawesi Tengah. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita saudara sekalian. Om Santi Santi. Sidang Senat Terbuka STIMIK Adiguna dengan agenda pokok wisuda ke-16 program Sarjana Strata 1 tahun 2018 dengan resmi ditutup. Hadirin yang kami hormati,
studi Sistem Informasi dan program studi Teknik Informatika atas nama Koordinator Isi Publika dan Kementerian Isi.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 9 Sulawesi yang diwakili oleh Bapak Andi Amir SH MH. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat, Ulama Karate, Komisi. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palu atau yang mewakili beliau, yang kami hormati pejabat sipil TNI, Polri yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Ketua Divisi Komisariat Wilayah Sulawesi Tengah, yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Adiguna Palu, yang kami hormati Ketua Stimik Adiguna Palu beserta seluruh sivitas akademika, yang kami hormati para pimpinan perguruan tinggi se-Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati pula para mitra kerja Stimik Adiguna Palu, yang kita banggakan bersama Ketua Ikatan Alumni Stimik Adiguna Palu, wisudawan, orang tua dan keluarga wisudawan, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari Bapak Koordinator Kooperatif Wilayah 9 yang sedianya akan hadir kali ini, namun pada hari Sabtu bertepatan juga yang caranya juga, karena beliau saat ini masih merangkap sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Insya Allah kita baru ada pelantikan. Saya diberi amanah untuk membacakan sambutan tertulis beliau pada acara wisuda ini. Untuk itu kami mohon izin dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk kami bacakan sambutan tertulis beliau sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kurang semangat ya. Apalagi ini sarjana sistem informasi harus semangat. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betapa indahnya kita saling mendoakan. Rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana Stimik Adiguna Palu tahun 2018. Salawat dan salam beriring kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang kami hormati, hari ini kita semua menjadi saksi atas kebahagiaan para wisudawan yang telah berhasil melewati satu tahap kehidupannya untuk mendapatkan pencapaian akademik pada tingkat sarjana, sehingga mulai hari ini Sabtu 3 Februari 2018 berhak menyandang gelar sarjana komputer. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari penuh dan doa orang tua dan keluarga, bimbingan para dosen, serta dukungan fasilitas dari pimpinan dan yayasan. Untuk itu, sepantasnya kita mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut yang mengantarkan para wisudawan untuk wisuda pada hari ini. Penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada sivitas akademika Stimik Adiguna Palu, kepada ketua, para dosen dan karyawan yang telah mendedikasikan dirinya dan mengambil bagian dalam mempersiapkan sumber daya manusia di bidang sistem informasi
yang memiliki kemampuan kompetitif untuk bersaing di era globalisasi ini, sekaligus sebagai kontribusi membangun sumber daya manusia yang akan berpeluang untuk memecahkan masalah-masalah sistem teknologi informasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Insyaallah. Hadirin yang kami hormati, pendidikan tinggi merupakan aset terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia untuk kemajuan bangsa. Tanpa pendidikan yang bermutu, tidak mungkin kita mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional, karya-karya akademik yang menuntal untuk membangun bangsa ini. Sebagai aset terpenting bagi kemajuan bangsa, maka pendidikan kita harus unggul. Untuk menjadi unggul, maka pendidikan kita harus sehat dan dikelola dengan serius dengan konsep nirlaba. Apabila konsep ini dapat berjalan dengan baik, maka pendidikan kita akan mampu mewujudkan visi pendidikan nasional kita sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas, komprehensif dan kompetitif. Insan Indonesia cerdas dan kompetitif tersebut diaktualisasikan melalui cerdas intelektual, cerdas emosional dan sosial, serta cerdas intelektual dan cerdas kinetik, serta kompetitif antara lain. Pribadi yang unggul dan kandung akan keunggulan, bersemangat tinggi, mandiri, pantang menyerah dan pembelajar sepanjang hayat. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, peran dan fungsi lembaga pendidikan terletak pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka itu, yang penting untuk dilakukan oleh Sivitas Akademika STIMIK Adiguna Pagi adalah pemantapan di bidang pembinaan vitalitas, intelektual dan moral, yang merupakan salah satu modal pokok bagi motivasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan peran serta dan loyalitas para pendidik dan karyawan untuk bersama-sama dengan pimpinan melakukan peningkatan semangat, upaya peningkatan jati diri dan juga komitmen untuk bekerja optimal dalam rangka menciptakan mutu lulusan yang diharapkan oleh stakeholder. Hadirin yang kami hormati, kita menyadari bahwa pada era globalisasi sekarang ini yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar tadi oleh pembawa orasinya, ini akan menjadi tantangan sekaligus memberikan harapan besar bagi bangsa untuk mewujudkan masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Berbagai problem dalam dinamika menghadap. Hal ini kemudian menuntut kesiapsiagaan kita untuk bisa bertahan dan menghadapi berbagai tantangan ke depan dengan menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap, tangguh dan profesional, baik secara kompetensi, untal serta komitmen dalam menyongsong era yang lebih baik ke depan. Sejalan dengan itu, untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka sektor pendidikan perlu terus dipacu dan dikembangkan baik secara pola, sistem dan pelaksanaannya guna penciptaan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Karena kita menyadari bersama bahwa hanya melalui proses pendidikan yang baik akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berhasil guna pencapaian kemajuan bangsa. Pemerintah telah berusaha maksimal mungkin untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui institusi pendidikan. Namun upaya yang lain tidak ada pemerintah tidak akan berhasil mempunyai hasil yang optimal tanpa adanya sumbangsi peran aktif dan kesadaran, khususnya lembaga pendidikan yang telah ada, termasuk STIMIK Adiguna Pagi. Oleh karena itu, melalui momentum ini, saya mengajak seluruh komponen Sivitas Akademika STIMIK Adiguna Pagi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang
untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan daya saing bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik sehingga dapat mencetak dan melahirkan sebuah daya manusia yang kompeten dan kredibel serta siap terjun mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Kedepan saya berharap agar ketua dapat mengambil langkah-langkah strategi dan maju dalam menjalankan proses pendidikannya dengan baik, dengan meningkatkan kualitas dosen, perbaikan proses belajar mengajar, dan pengembangan kurikulum serta pengembangan infrastruktur penunjang pendidikan, perbaikan pola sistem dan teknik dalam pelajaran sehingga akan menciptakan lulusan yang cerdas intelektual, emosional dan cerdas spiritual, memiliki kepribadian, empati, jujur dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, harapan masyarakat kepada STIMIK Adi Gunawan tidak saja diberikan dengan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu dalam membentukkan sistem nilai seperti nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kepedulian terhadap sesama dan kebersamaan, serta nilai-nilai kebenaran yang akan dijadikan sebagai acuan bagi setiap tindakan peserta didik. Yang pada ketiganya, sistem nilai tersebut menjadi acuan bagi tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selamat berbahagia kepada seluruh wisudawan, terus mengembangkan diri dan berbelajar serta memanfaatkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh dari STIMIK Adi Gunawan. Saya berharap agar ilmu yang disudah pada hari ini akan menjadi tenaga komputer terbaik di masyarakat. Kepada ketua dan sekretaris akademika, saya serta Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen Adi Gunawan, kami menyampaikan penghargaan atas pelaksanaan wisuda ini, disertai dengan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dan membantu pengembangan perguruan tinggi di daerah ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan lindungan kepada setiap gerak langkah yang kita kerjakan sebagai wujud cinta kita kepada agama, bangsa dan negara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Provinsi 9, Profesor Dr. Jasuki MSc. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Ibrahim Hidayat Pamekaran Indonesia. Yang terhormat Bapak Wali Kota Palu atau yang mewakili. Yang terhormat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Negara 9 Sulawesi yang mewakili. Yang terhormat ketua dan seluruh sivitas akademika STIMIK Adi Gunawan. Yang terhormat para rektor, ketua, direktur perguruan tinggi negeri swasta yang hadir saat ini, para mitra kerja STIMIK Adi Gunawan, serta wisudawan, wisudawati, beserta orang tua wali, wisudawan, wisudawati dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat karunia dan hidayah sehingga pada hari ini kita dapat menyaksikan acara wisuda sarjana 16 program studi strata 1 program studi teknik informatika dan program studi sistem informasi. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada
skill atau keterampilan berwirausaha. Secara lebih khusus, STIMIK Adiguna berkonsentrasi untuk mencetak kader-kader tenaga IT yang profesional, mandiri dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sejak berdiri pada tahun 2001 hingga saat ini, program Strata 1 STIMIK Adiguna memiliki visi dan misi yang jelas guna mengayomi proses pembelajaran dengan mengedepankan pengembangan potensi yang dimiliki mahasiswa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah mencermati dengan seksama laporan yang disampaikan oleh Ibu Ketua STIMIK Adiguna, maka kami selaku pengurus Yayasan dan Pendidikan Adiguna berharap kiranya segala apa yang telah dirintis oleh para pimpinan STIMIK Adiguna, baik terkait dengan penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan manajemen, pengembangan program unggulan sebagai kekhususan program studi maupun kerjasamanya dengan berbagai pihak pemerintah daerah Sulawesi Tengah maupun pihak swasta, ke depan harus terus ditingkatkan sehingga dapat membawa lembaga tercinta ini menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua. Upaya-upaya tersebut tiada lain adalah untuk mewujudkan visi dan misi didirikannya STIMIK Adiguna yang secara terus-menerus harus kita perjuangkan dan dipertahankan eksistensinya. Tentunya setiap langkah dan upaya pengembangan STIMIK Adiguna ke depan haruslah berpegang pada prinsip mempertahankan apa yang sudah ada, yang masih relevan dan baik, dan mengambil yang baru, yang relevan dan lebih baik. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kami mengajak kepada seluruh pihak yang sudah selama ini berpartisipasi untuk memajukan STIMIK Adiguna, sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ibu Ketua STIMIK Adiguna. Hendaknya dapat meningkatkan partisipasi tersebut kepada seluruh alumni STIMIK Adiguna tanpa terkecuali. Kami harapkan semuanya dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh sesuai dengan kelulusan saudara-saudara saat ini untuk menjadi cahaya yang tidak pudar bagi kebutuhan masyarakat, bangsa dan agama. Bapak Ibu tamu undangan yang kami muliakan, demikian sambutan kami sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Hidayat Namakarat MSI. Terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara wisuda STIMIK Adiguna. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 9 yang diwakili oleh Bapak Andi Amir SHMH, saya sampaikan penghargaan dan terima kasih atas kesediaannya hadir pada acara ini. Para pimpinan-pimpinan aparatur daerah dari Kapolda yang mewakili, Dandim yang mewakili, Polresta yang mewakili, serta Dalmana dan para undangan sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan para warga wisuda STIMIK Adiguna serta rekan-rekan perbankan, dan secara khusus atas nama pengurus dan keluarga besar Yayasan dan Pendidikan Adiguna. Kami merasa ikut bergembira dan bersyukur atas keberhasilan saudara-saudara sekalian, yang sekaligus merupakan keberhasilan Bapak dan Ibu orang tua, wali, wisudawan dan wisudawati. Untuk itu kami mengucapkan selamat bersukacita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, memberikan pertolongan dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Kembangkan ilmu pengetahuan
terhormat orang tua wali, wisudawan, wisudawati. Yang terhormat dosen dan staf STIMIK Adiguna. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan. Yang terhormat relasi kerja beserta wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada acara, bisa dikatakan bahagia dan sedih karena ini adalah hari perpisahan kita. Orang tua wisudawan, wisudawati yang hadir pada acara ini dan yang saya banggakan dan saya sayangi, teman-teman saya, wisudawan, sahabat seperjuangan saya, serta adik-adik panitia acara pelepasan wisudawan wisudawati tahun 2018. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Saya berdiri di sini mewakili wisudawan wisudawati untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang berbahagia ini. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah sebuah hari yang telah kita nantikan bersama, di mana pada siang hari ini kita menyelesaikan suatu tugas belajar disebut dengan pendidikan tinggi. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan kita sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian, yang pertama, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menjaga kita semua dengan segenap impian-impian besar kita tentang masa depan. Allah masih melindungi kita ketika kita mengejar pendidikan di kampung orang. Yang kedua, atas apa yang kita raih pada hari ini tidak luput dari dukungan pengajaran dari seluruh dosen. Bapak Ibu dosen adalah orang tua yang bertukus lumus dalam mendidik kami. Orang tua yang bisa diajak diskusi bukan hanya masalah materi perkuliahan, tetapi juga masalah dalam kehidupan kami. Untuk itu, kepada seluruh dosen, saya mewakili wisudawan wisudawati mengucapkan banyak terima kasih. Tentunya kami hanya bisa membalas dengan doa. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, rezeki, dan umur yang barokah. Hadirin sekalian, saya yakin dan percaya pada hari ini tidak hanya kita sebagai wisudawan wisudawati yang berbahagia dan selalu tersenyum, tapi lihatlah orang-orang yang di sebelah kanan kita yang selama ini berjuang di belakang untuk membiayai kita. Mereka juga tersenyum hari ini karena hakikatnya kebahagiaan kita adalah kebahagiaan mereka juga. Bapak Ibu dosen sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, yang terkhususnya untuk semua orang tua wisudawan wisudawati yang telah mengantar anaknya pada titik ini. Wisudawan wisudawati, hari ini bukanlah akhir dari perjuangan kita. Hari ini bukanlah akhir dari mimpi kita, melainkan hari ini adalah awal dari perjuangan untuk mimpi kita. Demikian kata sambutan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi
lagi saya ucapkan kepada seluruh wisudawan wisudawati, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk orang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Ketua diikuti anggota Senat dan Komisaris Wilayah 9 meninggalkan ruang sidang. Terima kasih kami ucapkan kepada Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sudah berkenan hadir. Terima kasih Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda yang sudah berkenan hadir dalam acara Wisuda Sarjana ke-16 Stimik Adiguna. Demikian rangkaian acara upacara Wisuda ke-16 Stimik Adiguna Program Sarjana Strata 1 tahun 2018 atas nama Panitia Pelaksana dan Civitas Akademik Stimik Adiguna mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati. Terima kasih kepada seluruh undangan. Dengan berakhirnya rangkaian acara wisuda pada hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita.